Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Made selaku dosen mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas Project Based Learning atau PBL. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan studi kasus PT Aneka Tambang Tbk atau nama komersialnya biasa kita sebut Antam. Nah, di sini saya akan menganalisis bagaimana kinerja keuangan PT Antam pada tahun 2023. Nah, sebelum memulai, saya akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Arifia dari kelas AKT 4B dengan NIM 23044311035. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, oke, di sini ada daftar isi apa saja yang akan nanti saya sampaikan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada CSR dan sustainability, yang ketiga keunikan akun, yang keempat analisis horizontal dan interpretasinya, yang kelima analisis vertikal dan interpretasinya, dan yang terakhir rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, kita masuk di bab pertama, yaitu menjelaskan tentang profil perusahaan. Nah, nama perusahaan ini adalah PT Aneka Tambang Tbk atau biasa disebut Antam, yang beralamat di Jalan TB Simatupang, nomor 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, untuk telepon, faksimili, email, dan laman bisa dilihat melalui PPT. Jadi, Antam ini adalah anggota atau anak perusahaan dari Mind ID, yaitu BUMN Holding Industri Pertambangan. Antam merupakan perusahaan pertambangan. Seperti yang kita tahu, kegiatan Antam itu mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Nah, Antam ini berfokus pada penjualan emas di pasar domestik. Serapan penjualan emas di dalam negeri mencapai 99% dari total volume penjualan. Wah, ini gede banget ya, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah profil kita akan masuk ke CSR. Jadi, CSR atau Corporate Social Responsibility yaitu adalah suatu konsep di mana perusahaan itu nggak hanya berorientasi pada keuntungan atau profit aja, tetapi juga memperhatikan dampak kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, CSR ini tuh idealnya bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar jadi bagian dari kebijakan perusahaan sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Nah, di sini apa aja sih program CSR dari PT Antam? Yang pertama ini dari aspek ekonomi ada namanya program Bank Sampah Pintar. Seperti gambar di atas ini. Dari gambarnya itu menarik banget ya teman-teman, tukar sampah menjadi investasi emas. Nah, seperti di gambar, program Bank Sampah Pintar merupakan salah satu bentuk inisiatif tanggung jawab sosial Antam yang inovatif dengan sistem penukaran sampah menjadi emas logam mulia. Program ini tuh nggak hanya mendukung aspek keberlanjutan lingkungan dengan membantu pengurangan emisi karbon dioksida dan pengolahan 37 ton sampah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan 266 nasabah agar memiliki kemampuan menabung dan berinvestasi dalam bentuk emas. Dari sisi ekonomi atau profit, program ini tuh berhasil meningkatkan aset fisik emas sebesar 171,5 gram selama 3 tahun, serta menaikkan pendapatan rata-rata pengurus bank sampah sebesar 1,9 juta per tahun. Nah, sehingga program ini tuh mencerminkan keberhasilan dalam mendorong literasi keuangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal secara bersamaan. Nah, program yang kedua ini ada namanya Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil atau biasa disebut PUMK. Jadi program PUMK ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil di daerah sekitar wilayah operasi. Nah, program ini tuh ditunjukkan kepada mitra binaan yang memiliki skala usaha kecil, mikro, dan menengah untuk keperluan investasi atau modal kerja bagi kegiatan produktif. Nah, penyaluran dana bergulir kepada mitra binaan ini diberikan dalam bentuk pinjaman lunak dengan jasa administrasi sebesar 3% per tahun. Dengan jangka waktu pinjaman itu maksimal 3 tahun. Selain bantuan dana pinjaman, Antam juga memberikan bantuan dana hibah pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial, produksi, dan pemasaran melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
CSR Antam selanjutnya ada di aspek sosial, yaitu program pendidikan. Nah, program pendidikan yang dijalankan oleh Antam merupakan salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah operasional perusahaan. Program ini tuh mencakup berbagai inisiatif strategis seperti pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan yang lebih merata. Beasiswa ini tuh diberikan sejak jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan harapan mampu mendorong semangat belajar dan mengurangi angka putus sekolah. Selain beasiswa, Antam juga aktif membangun dan merenovasi fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah dasar hingga menengah, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga layak. Program selanjutnya ada yang namanya Program Gen Sehat untuk Bebas Stunting. Program Generasi Sehat Bebas Stunting ini merupakan salah satu inisiatif unggulan CSR Antam dalam bidang kesehatan masyarakat yang berfokus pada pencegahan stunting di wilayah sekitar operasional tambang. Program ini tuh mencakup dua pendekatan utama, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Untuk intervensi gizi spesifik dilakukan melalui kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT secara rutin di posyandu, lalu penyuluhan kesehatan reproduksi disertai pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Antam juga memberikan layanan kesehatan gratis dan membangun fasilitas seperti puskesmas dan klinik, serta mengadakan kampanye pencegahan penyakit menular seperti vaksinasi dan edukasi kesehatan. Nah, atas kontribusinya, program Gen Sehat ini meraih penghargaan silver dalam ajang CSR dan pengembangan desa berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Indonesia Social Sustainability Forum pada tahun 2023. Setelah CSR, selanjutnya kita masuk ke sustainability. Jadi, sustainability atau keberlanjutan adalah pendekatan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada saat ini dapat terus digunakan oleh generasi mendatang. Nah, berikut ini adalah sustainability yang dilakukan oleh PT Antam. Yang pertama, ada reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Jadi, lahan setelah dilakukan penambangan pasti akan mengalami kerusakan lingkungan. Contohnya seperti perubahan kontur tanah, hilangnya vegetasi, penurunan kualitas tanah, dan potensi pencemaran air serta udara. Maka dari itu, PT Antam melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang untuk memulihkan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial dari lahan tersebut, agar lahan tersebut itu dapat kembali dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, pada tahun 2023, Antam telah melakukan penanaman 149.000 pohon di wilayah tambang dan non-tambang, dan juga rehabilitasi daerah aliran sungai untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, selanjutnya ada efisiensi energi dan pengurangan emisi. Jadi sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, Antam terus berupaya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 6,21% melalui berbagai inisiatif dekarbonisasi. Nah, inisiatif ini tuh mencakup penggunaan bahan bakar ramah lingkungan seperti B30 dan B35 untuk kendaraan operasional di area tambang yang secara signifikan menekan emisi karbon dari sektor transportasi internal. Selain itu, Antam juga memanfaatkan energi terbarukan diantaranya dengan menginstalasi panel surya sebagai sumber energi alternatif untuk penerangan jalan di sejumlah fasilitas operasional. Langkah-langkah ini tuh mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung target nasional penurunan emisi GRK serta transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Yang terakhir ada pengelolaan air dan limbah. Dalam upaya menjaga sumber daya air dan mengurangi pencemaran, Antam menerapkan sistem pengelolaan air terpadu yang mencakup daun ulang air, peningkatan efisiensi penggunaan air, serta penerapan teknologi pengelolaan limbah berbasis lingkungan. Nah, langkah ini tuh nggak hanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi operasional perusahaan, tetapi juga melindungi ekosistem perairan di sekitar wilayah kerja. Antam juga berupaya untuk meminimalkan pencemaran air dengan menerapkan standar ketat dalam pengelolaan limbah cair dan melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas air di sekitar area tambang. Pemantauan ini dilakukan secara sistematis dan konsisten sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, serta untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak memberikan dampak negatif terhadap sumber daya air yang menjadi kebutuhan penting masyarakat dan lingkungan hidup.
Selanjutnya kita masuk ke keunikan akun. Nah, apa aja sih keunikan akun yang dimiliki oleh PT Antam? Yang pertama ada akun eksplorasi dan evaluasi. Karena PT Antam Tbk bergerak di bidang pertambangan, perusahaan ini tuh memiliki akun unik yaitu adanya akun eksplorasi dan evaluasi. Akun ini mencatat semua biaya yang dikeluarkan dalam tahap eksplorasi untuk pencarian sumber daya mineral sebelum memasuki tahap produksi. Selama proses eksplorasi, biaya yang dikeluarkan itu meliputi perolehan hak untuk eksplorasi, pengeboran, kajian atau survei topografi dan geologi, serta aktivitas evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas sumber daya mineral. Biaya tersebut dikapitalisasi sebagai aset hingga dapat dipastikan apakah area eksplorasi layak dikembangkan menjadi tambang komersial atau tidak. Nah, menurut PSAK 64, akun ini tuh dicatat sebagai aset, bukan beban, karena mencerminkan investasi jangka panjang yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, akun unik yang kedua yaitu ada akun properti pertambangan. Properti pertambangan adalah aset yang mencakup tambang yang sedang dalam pengembangan dan tambang yang sudah berproduksi. Dalam laporan keuangan Antam, properti pertambangan mencatat biaya-biaya pengembangan yang terjadi setelah eksplorasi dinyatakan berhasil dan telah memasuki tahap produksi. Properti pertambangan itu diklasifikasikan sebagai aset dilancar dan diamortisasi menggunakan metode unit produksi, yaitu berdasarkan jumlah cadangan yang telah dieksploitasi dibandingkan dengan total cadangan yang dapat ditambang. Selanjutnya ada uang muka pelanggan. Akun ini mencatat uang muka yang diterima dari pelanggan sebelum barang atau jasa dikirimkan. Sebenarnya akun uang muka pelanggan itu cukup umum ditemukan, tetapi dalam laporan keuangan Antam, akun uang muka pelanggan itu dicatat dengan saldo yang lumayan besar. Kenapa? Karena Antam menjual produk dengan harga yang sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global, di mana harga logam mulia dan mineral itu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Untuk mengamankan transaksi dan memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan, pelanggan itu seringkali diminta untuk membayar uang muka sebelum barang dikirimkan. Skema ini menjamin kepastian penjualan, terutama dalam kontrak jangka panjang dengan pelanggan besar, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Yang keempat, ada akun liabilitas reklamasi dan restorasi. Liabilitas reklamasi dan restorasi tambang merupakan kewajiban PT Antam untuk merestorasi atau mengembalikan lahan area pertambangan ke kondisi semula setelah produksi selesai. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang telah digunakan untuk kegiatan pertambangan dapat dipulihkan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku, baik untuk dikembalikan ke kondisi semula maupun untuk dimanfaatkan dalam bentuk lain yang berkelanjutan. Kewajiban ini masuk ke dalam kategori provisi yang dicatat dalam laporan keuangan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang, tergantung pada estimasi waktu realisasi biaya reklamasi. Provisi ini dihitung berdasarkan luas area terganggu, standar biaya reklamasi per hektar, serta asumsi biaya yang diperlukan untuk menutup dan memulihkan lahan tambang. Nah, sekian keunikan akun yang ada di dalam laporan keuangan PT Antam. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis horizontal laporan keuangan PT Antam. Jadi, analisis horizontal adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi perubahan suatu akun dalam laporan keuangan dari waktu ke waktu dengan membandingkan akun yang sama pada periode sebelumnya. Nah, berikut ini adalah analisis horizontal dari laporan laba rugi yang telah saya buat. Dapat dilihat akun-akun apa yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Akun pertama yang akan saya interpretasi adalah penjualan. Penjualan Antam mengalami penurunan sebesar 11% dari 45,93 triliun pada tahun 2022 menjadi 41,04 triliun pada tahun 2023. Setelah saya menganalisis dari CALK dan laporan tahunan, penyebab penurunan penjualan ini antara lain disebabkan oleh yang pertama, fluktuasi harga emas, nikel, dan ferronikel di pasar global. Sejak pertengahan tahun 2023, terjadi penurunan harga komoditas nikel dan emas yang mempengaruhi tingkat penyerapan produk nikel dan emas PT Antam di pasar domestik maupun internasional. Produk utama penjualan PT Antam adalah emas dan nikel. Jadi jika harga di pasar dunia turun, maka meskipun Antam menjual setiap gram emas atau setiap ton nikel dalam jumlah yang sama, uang yang diterima itu akan jadi lebih sedikit. Jadi walaupun Antam tidak mengalami penurunan jumlah barang yang dijual, uang yang dapat diterima jadi lebih sedikit, karena harga barangnya lebih murah dibanding tahun sebelumnya. Itulah sebabnya penjualan Antam bisa turun meskipun produksi tetap sama, bahkan meningkat. Bisa dilihat dalam tabel tersebut, produk apa aja yang mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, emas adalah produk yang mengalami penurunan paling signifikan.
Pada tahun 2023, penjualan emas Antam adalah kontribusi terbesar dalam pendapatan bersih, yaitu mencapai 26,12 triliun, sehingga penurunan harga emas sangat berpengaruh terhadap penjualan. Penyebab turunan harga emas pada pasar global yaitu kenaikan suku bunga The Fed atau The Federal Reserve yang dapat membuat harga emas menjadi turun. Jadi, jika The Fed menaikkan suku bunga, maka instrumen investasi seperti obligasi dan deposito menjadi lebih menarik karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Akibatnya, investor cenderung menjual emas dan beralih ke investasi berbunga, sehingga permintaan emas turun dan harga emas bisa melemah. Sehingga pada tahun 2023, strategi penjualan emas Antam berfokus untuk meningkatkan basis pelanggan domestik. Hal ini selaras dengan tumbuhnya kesadaran berinvestasi emas di dalam negeri di tengah tren positif harga emas. Capaian perolehan penjualan emas di dalam negeri pada tahun 2023 tercermin pula pada pertumbuhan tingkat penjualan bersih dalam negeri segmen logam mulia dan permurnian atau emas dan perak dengan penerimaan domestik sebesar 26,17 triliun atau setara 99% dari total penjualan segmen logam dan mulia permurnian pada tahun 2023. Nah, akun kedua yang saya interpretasi yaitu beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan mengalami penurunan sebesar 2,98 triliun atau minus 8%. Meskipun ini merupakan penurunan, angka ini tuh lebih kecil dibandingkan dengan penurunan penjualan, yaitu minus 11%. Ini menunjukkan bahwa biaya produksi itu tidak berkurang secara proporsional atau tidak sebanding dengan penurunan pendapatan. Secara ideal, jika penjualan turun, maka beban pokok penjualan juga harus turun dengan proporsi yang sama agar margin laba tetap stabil. Namun, karena beban pokok penjualan tidak turun sebanding, ini berarti ada biaya tetap atau faktor lain yang menyebabkan beban itu tetap tinggi. Faktor lainnya yaitu adanya biaya produksi bersifat tetap atau fixed cost, yang artinya beban tidak langsung turun ketika volume produksi atau penjualan menurun. Contoh biaya tetap ini adalah biaya tenaga kerja tetap di tambang, depresiasi aset tambang dan smelter yang tetap tinggi meskipun produksi menurun, dan biaya tetap operasional smelter yang berhubungan langsung dengan biaya produksi. Nah, di dalam CLK, hal lain yang menyebabkan beban pokok penjualan tidak turun sebanding dengan penjualan adalah adanya kenaikan biaya jasa transportasi dan penambangan biji yang naik 54% dari 1,4 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,59 triliun pada tahun 2023. Selain itu ada kenaikan biaya royalti sebesar 439,62 miliar atau naik 50% dari 872,91 miliar pada tahun 2022 menjadi 1,31 triliun pada tahun 2023. Kenaikan biaya royalti ini disebabkan oleh kenaikan volume produksi biji nikel pada tahun 2023. Di samping itu, perubahan kebijakan atau ketentuan kontrak juga berpotensi memberikan dampak terhadap besarnya beban royalti yang harus ditanggung oleh perusahaan. Akun ketiga yang saya interpretasi adalah beban usaha. Jadi di sini efisien beban usaha itu tidak mampu menutup penurunan laba usaha. Penurunan beban usaha itu sebesar 13% yang menunjukkan bahwa PT Antam telah melakukan efisiensi operasional dengan mengurangi beberapa pos biaya seperti provisi kasus hukum, pajak dan retribusi, beban usaha, serta biaya ekspor akibat berkurangnya ekspor bauksit. Strategi ini tentu menjadi langkah positif dari sisi pengendalian biaya, terutama dalam menghadapi tantangan eksternal seperti penurunan harga komoditas atau gangguan pasar. Namun, karena biaya tetap seperti gaji dan kesejahteraan karyawan naik, biaya jasa profesional meningkat seiring peningkatan penggunaan jasa eksternal, ini menandakan bahwa meskipun terdapat penghematan, tekanan dari biaya-biaya struktural mempengaruhi beban usaha secara signifikan. Kenaikan ini juga menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam meningkatkan standar kerja dan kualitas operasional meskipun pada sisi lain berdampak pada struktur biaya. Tiga itu ada penghasilan atau beban lain-lain. Penghasilan atau beban lain-lain PT Antam pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,24 triliun, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,27 triliun atau sekitar 3%. Meskipun terjadi peningkatan dalam beberapa komponen seperti penghasilan keuangan, penurunan ini tuh menunjukkan bahwa kontribusi dari pos penghasilan lain-lain belum cukup untuk mendorong pertumbuhan secara signifikan. Penurunan ini tuh lebih banyak disebabkan oleh masih tingginya beban-beban yang harus ditanggung, terutama dari sisi bunga dan kewajiban sewa, meskipun secara umum beban keuangan mengalami perbaikan. Namun, di tengah tekanan penurunan penjualan yang cukup tajam sebesar 11% dari tahun sebelumnya, nilai penghasilan lain-lain sebesar 1,24 triliun itu masih menjadi sumber pendapatan yang penting dan cukup menolong menjaga kestabilan laba perusahaan. Ini mencerminkan bahwa manajemen Antam cukup responsif dalam menjaga efisiensi dan mencari alternatif pendapatan dan operasional untuk mengimbangi tekanan dari bisnis utama. Langkah efisiensi yang dilakukan manajemen seperti pengendalian beban keuangan dan optimalisasi aset keuangan menunjukkan upaya yang tepat dalam kondisi ekonomi yang menantang. Meski belum mampu mendorong kenaikan penghasilan lain-lain secara keseluruhan, strategi ini dapat dinilai sebagai langkah manajemen risiko yang baik untuk menjaga profitabilitas jangka pendek dan mempertahankan kinerja keuangan yang sehat.
Nah, yang terakhir itu ada dampak penurunan laba bersih terhadap pemegang saham. Penurunan laba bersih PT Antam juga berdampak langsung pada laba bersih per saham atau earning per share, yang mengalami penurunan 19% dari 159 per lembar saham pada tahun 2022 menjadi 128,07 per lembar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham mengalami penyusutan seiring dengan turunnya profitabilitas perusahaan, sehingga daya tarik saham PT Antam sebagai sumber pendapatan bagi investor itu bakal ikut berkurang. Kondisi ini terutama menjadi perhatian bagi investor yang menjadikan dividen sebagai tujuan utama dalam berinvestasi. Ketika laba per saham menyusut, potensi pembagian dividen cenderung lebih rendah, dan hal ini bisa menyebabkan investor mencari alternatif investasi lain yang dinilai lebih menguntungkan dan stabil. Agar kondisi ini membaik, PT Antam perlu memperbaiki kepercayaan publik dan mendorong penjualan. Perusahaan bisa mulai dengan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi serta menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjaga kualitas dan keaslian produk. Untuk mendorong penjualan, PT Antam juga bisa memperluas pemasaran lewat media sosial, menjual emas dengan desain kemasan yang lebih menarik, memberikan diskon atau promo khusus, dan bekerja sama dengan toko online atau aplikasi investasi emas. Oke, sekian tentang analisis horizontal laporan laba rugi. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan analisis horizontal laporan posisi keuangan seperti gambar ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akun-akun apa yang mengalami kenaikan atau penurunan. Interpretasi akun pertama yaitu kenaikan kas dan setara kas. Pada tahun 2023, akun kas dan setara kas PT Antam menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Saldo kas naik dari 4,48 triliun pada tahun 2022 menjadi 9,20 triliun pada tahun 2023. Ini mencerminkan kenaikan sebesar 4,73 triliun atau 106% secara tahunan. Kenaikan ini mengindikasi adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas jangka pendek yang sangat penting untuk membiayai operasional dan memenuhi kewajiban lancar. Berdasarkan manajemen diskusi dan analisis yang terdapat di dalam manual report, kenaikan kas dan setara kas Antam pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu penurunan pembelian bahan baku. Karena jika harga bahan baku turun, berarti kebutuhan kas untuk operasional juga berkurang. Selain itu, penurunan belanja modal juga berkontribusi terhadap peningkatan kas, di mana Antam mengurangi investasi dalam proyek ekspansi atau pembelian aset tetap. Efisiensi operasional yang diterapkan perusahaan turut meningkatkan arus kas dari aktivitas operasi dan memungkinkan perusahaan menyimpan lebih banyak kas. Selain itu, terdapat kenaikan penerimaan pelanggan, misalnya melalui peningkatan penerimaan uang muka atau percepatan pembayaran piutang. Peningkatan kas ini mencerminkan perbaikan likuiditas perusahaan, tetapi juga dapat mengindikasikan strategi yang lebih konservatif dalam pengeluaran investasi atau adanya langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian pasar di masa mendatang. Yang kedua ada penurunan piutang usaha pihak berelasi. Pada tahun 2023, akun piutang usaha pihak berelasi mengalami penurunan drastis dari 1,06 triliun pada tahun 2022 menjadi 2,37 miliar pada tahun 2023. Ini menunjukkan penurunan sebesar 1,05 triliun atau hampir 100%. Penurunan tajam ini mengindikasikan bahwa PT Antam hampir tidak lagi memiliki piutang dari pihak berelasi per akhir 2023. Penurunan piutang ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerima pembayaran penuh atas transaksi kredit dengan entitas terkait atau menghapuskan saldo tersebut dari pembukuan. Hal ini bisa terjadi karena pelunasan transaksi sebelumnya atau penghentian kerjasama penjualan secara kredit kepada entitas yang masih memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Selain itu, bisa juga karena perubahan kebijakan pembayaran yang lebih ketat untuk mengurangi exposure resiko piutang dengan pihak berelasi dan lebih fokus pada transaksi tunai dengan pihak ketiga. Penurunan piutang ini berkontribusi langsung pada kenaikan kas dan setara kas sebesar 106% karena dana yang sebelumnya tertahan dalam bentuk piutang kini telah diterima dalam bentuk kas. Nah, yang selanjutnya ada kenaikan persediaan. Pada tahun 2023, akun persediaan tercatat mengalami peningkatan signifikan dari 2,91 triliun pada tahun 2022 menjadi 3,47 triliun pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 563 miliar atau sekitar 19% ini mencerminkan adanya akumulasi stok barang atau bahan baku yang belum terjual hingga akhir tahun. Peningkatan persediaan ini dapat diartikan sebagai dampak dari turunnya volume penjualan sebelumnya yang dilaporkan turun sebesar 11% secara tahunan. Dengan permintaan pasar yang lebih rendah, produk-produk yang diproduksi oleh Antam belum terserap optimal oleh konsumen, sehingga menumpuk dalam bentuk persediaan. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh kondisi pasar komoditas yang masih fluktuatif, menyebabkan adanya perlambatan distribusi atau penundaan pengiriman ke pelanggan.
Dari sisi operasional, peningkatan persediaan dapat membebani biaya penyimpanan dan menimbulkan resiko nilai wajar yang menurun, terutama untuk komoditas tambang yang sangat sensitif terhadap harga pasar. Jika tren ini tidak segera diatasi dengan penyesuaian produksi atau peningkatan strategi pemasaran dan distribusi, maka perusahaan dapat mengalami resiko likuiditas serta potensi kerugian dari penurunan nilai persediaan. Namun, dari sudut pandang strategi manajemen, peningkatan persediaan juga bisa menunjukkan antisipasi atas permintaan di masa depan atau persiapan menghadapi proyek ekspor. Jika dikelola dengan baik, maka stok yang ada saat ini bisa menjadi sumber pendapatan saat pasar kembali pulih. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan pengelolaan rantai pasok agar persediaan tetap berada pada tingkat yang sehat dan produktif. Yang keempat itu ada penurunan aset tetap. Pada tahun 2023, penurunan aset tetap PT Antam tercatat sebesar 285,4 miliar atau turun 2% dari 16,47 triliun pada tahun 2022 menjadi 16,19 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya depresiasi, pelepasan, atau penghapusan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan penambahan aset baru selama periode tersebut. Ini merupakan sinyal bahwa perusahaan itu mungkin sedang mengalami ekspansi fisik atau belum banyak melakukan investasi baru dalam bentuk aset tetap seperti mesin, bangunan, atau kendaraan operasional. Penurunan aset tetap disebabkan oleh kebijakan efisiensi investasi di mana perusahaan itu menunda atau membatalkan pembelian aset tetap baru sebagai respon terhadap kondisi pasar yang tidak menentu atau penurunan kinerja keuangan. Selain itu, jika terdapat aset tetap yang tidak lagi produktif atau mengalami kerusakan, perusahaan mungkin memutuskan untuk melepasnya agar tidak menambah beban biaya pemeliharaan. Langkah ini bisa jadi bagian dari strategi untuk merampingkan operasional dan menjaga efisiensi biaya di tengah tekanan profitabilitas. Dampak dari penurunan aset tetap ini beragam. Di satu sisi, hal ini bisa membantu mengurangi beban penyusutan dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, di sisi lain, jika perusahaan tidak segera mengganti atau menambah aset yang mendukung kapasitas produksi, hal ini bisa menghambat pertumbuhan bisnis ke depan. Oleh karena itu, penting bagi Antam untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi aset dan kebutuhan investasi jangka panjang. Akun terakhir yaitu tambahan modal di store. Tambahan modal di store mengalami kenaikan signifikan sebesar 5,76 triliun atau 146% dari 3,94 triliun pada tahun 2022 menjadi 9,70 triliun pada tahun 2023. Lonjakan ini menjadi salah satu pendorong utama kenaikan total ekuitas perusahaan selama periode tersebut. Perubahan ini memperlihatkan adanya aliran dana baru dari pemegang saham ke perusahaan dalam jumlah besar. Penyebab kenaikan ini berasal dari asosiasi grup, di mana MindID, perusahaan induk, selaku pemegang saham mayoritas PT Antam, melakukan penyetoran modal sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan struktur permodalan PT Antam. Langkah ini merupakan bagian dari strategi integrasi dan sinergi keuangan dalam grup MindID untuk memastikan likuiditas dan daya saing anak-anak perusahaan tetap terjaga, terutama dalam menghadapi agenda hilirisasi dan ekspansi industri logam nasional. Penyetoran ini secara langsung meningkatkan saldo tambahan modal store menjadi 9,69 miliar dari sebelumnya 3,93 miliar. Tambahan modal ini digunakan perusahaan untuk memperkuat kapasitas modal kerja, mendukung proyek-proyek strategis, serta menjaga leverage tetap terkendali tanpa ketergantungan tinggi pada utang berbunga. Dengan struktur ekuitas yang lebih kuat, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengakses sumber pembiayaan eksternal dan mengeksekusi rencana investasi jangka panjang menengah maupun panjang. Selain itu, dana dari setoran modal tersebut juga memperkuat posisi kas perusahaan untuk menghadapi dinamika harga komoditas serta memastikan kelancaran operasional di seluruh inti bisnis. Sekian tentang analisis horizontal laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita masuk ke analisis vertikal. Analisis vertikal adalah salah satu metode dalam analisis keuangan yang digunakan untuk menilai proporsi suatu akun dalam laporan keuangan dengan cara membandingkan suatu pos atau akun terhadap pos atau akun lainnya yang dijadikan dasar perhitungan. Metode ini bertujuan untuk memahami struktur keuangan perusahaan serta menganalisis kontribusi masing-masing akun terhadap total nilai yang relevan. Contohnya seperti penjualan dalam laporan laba rugi atau total aset dalam neraca. Nah, kita masuk ke analisis vertikal laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah analisis vertikal laba rugi yang telah saya buat. Berdasarkan laporan laba rugi PT Antam tahun 2023, kita bisa melakukan analisis vertikal dengan membandingkan pos-pos penting terhadap total penjualan untuk memberikan gambaran seberapa besar proporsi tiap akun terhadap pendapatan perusahaan. Nah, akun pertama yang akan saya interpretasi adalah akun beban pokok penjualan atau COGS.
Jadi, proporsi beban pokok penjualan terhadap total penjualan PT Antam pada tahun 2023 itu sebesar 84,62%, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 82,12%. Proporsi ini tergolong tinggi dan wajar dalam industri pertambangan, yang memang dikenal memiliki struktur biaya tetap dan biaya produksi yang besar. Kenaikan persentase ini mencerminkan bahwa meskipun pendapatan menurun 11%, beban pokok penjualan hanya turun sekitar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan biaya tidak sebanding dengan turunnya pendapatan karena dalam industri pertambangan umumnya memiliki biaya tetap yang tinggi, seperti depresiasi smelter dan peralatan tambang, serta gaji kerja yang tetap. Nah, berdasarkan laporan tahunan, komponen terbesar COGS Antam adalah pembelian logam mulia, diikuti bahan bakar dan batu bara, serta jasa transportasi dan pertambangan biji yang justru naik 54% karena peningkatan volume produksi biji nikel. Hal ini menunjukkan meskipun perusahaan berhasil melakukan efisiensi pada beberapa jenis pos biaya, biaya lain seperti logistik dan penambangan tetap menjadi komponen yang besar dan membebani struktur biaya perusahaan. Maka, meskipun perusahaan berusaha menekan biaya pembelian bahan baku, struktur biaya tetap Antam dan kenaikan pada beberapa pos tertentu membuat COGS tetap besar dan tidak bisa turun sebanding dengan penurunan penjualan. Oleh karena itu, COGS yang tinggi terhadap penjualan adalah karakteristik struktural yang umum di sektor ini, yaitu sektor pertambangan. Nah, selanjutnya adalah akun beban usaha. Proporsi beban usaha terhadap total penjualan PT Antam pada tahun 2023 adalah sebesar 9,01%. Sedikit lebih rendah dibanding tahun 2022 yang sebesar 9,29%. Meskipun penjualan mengalami penurunan sebesar 11%, beban usaha hanya turun sekitar 13%. Nah, penurunan proporsi ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu berhasil menekan sebagian komponen beban usaha, meskipun tidak secara drastis. Hal ini tuh cukup positif karena beban usaha memiliki sifat semi variabel. Artinya tidak semua elemen biaya ini bisa langsung disesuaikan seiring dengan perubahan pendapatan. Efisiensi ini berasal dari pengendalian biaya pemasaran, administrasi umum, atau efisiensi tenaga kerja non-produktif. Dalam industri pertambangan, beban usaha memang tidak sebesar COGS, namun tetap perlu dikendalikan secara ketat karena margin laba usaha sangat bergantung pada efisiensi di pos ini, terutama saat harga komoditas menurun. Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit perbaikan efisiensi dalam beban usaha pada tahun 2023, penurunan penjualan yang lebih besar dibandingkan penurunan beban menunjukkan tantangan dalam mengatur biaya tetap dan semi tetap yang tidak fleksibel terhadap penurunan pendapatan. Nah, selanjutnya akun laba usaha. Proporsi laba usaha terhadap penjualan PT Antam pada tahun 2023 adalah sebesar 6,38%, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 8,58%. Penurunan proporsi ini mengindikasikan bahwa efisiensi operasional perusahaan menurun, karena laba usaha yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal idealnya meskipun penjualan turun, perusahaan tetap mampu mempertahankan margin laba usaha melalui pengendalian biaya dan efisiensi operasional. Turunnya margin laba usaha ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu penurunan laba kotor dan tetap tingginya beban usaha. Laba kotor turun cukup tajam dari 8,21 triliun menjadi 6,31 triliun, akibat penurunan pendapatan dan tidak turunnya COGS secara proporsional. Sementara itu, beban usaha hanya mengalami sedikit penurunan, yang membuat kontribusinya terhadap penjualan itu tetap tinggi, yakni 9,01% pada 2023. Hampir sama dengan tahun sebelumnya, 9,29%. Hal ini menandakan bahwa upaya efisiensi beban operasional belum cukup untuk mengimbangi penurunan margin kotor. Dalam industri pertambangan seperti Antam, fluktuasi harga komoditas dan volume produksi sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan biaya. Struktur biaya yang tetap tinggi dan tetap membuat laba usaha mudah tertekan ketika terjadi penurunan penjualan. Maka dari itu, proporsi laba usaha sebesar 6,38% terhadap penjualan masih tergolong wajar untuk perusahaan di sektor pertambangan. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, margin ini mencerminkan tantangan efisiensi operasional di tengah volatilitas harga dan beban tetap yang besar. Selanjutnya, ada akun penghasilan atau beban lain-lain. Penghasilan atau beban lain-lain memberikan kontribusi sebesar 3,01% dari total penjualan pada tahun 2023, naik dari 2,77% pada tahun 2022. Meskipun secara nominal terjadi penurunan dari 1,2 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,23 triliun pada tahun 2023, presentasi kontribusinya tuh justru naik karena total pendapatan Antam menurun lebih besar, yaitu sekitar 11%. Dengan kata lain, penurunan pendapatan utama perusahaan itu tidak diikuti secara proporsional oleh penurunan pendapatan lain-lain, sehingga pos ini tuh tampil lebih dominan secara relatif. Pos ini terdiri atas pendapatan bunga, keuntungan pelepasan aset tetap, dan keuntungan selisih kurs, serta komponen pendukung seperti hasil investasi pada entitas asosiasi atau revaluasi instrumen keuangan.
Berdasarkan laporan keuangan Antam 2023, pendapatan lain-lain sebagian besar berasal dari pendapatan bunga dan keuntungan selisih kurs yang tetap stabil di tengah fluktuasi kinerja operasional. Misalnya, pendapatan bunga naik tipis karena penempatan dana kas perusahaan yang tetap tinggi. Sementara keuntungan selisih kurs berasal dari pengaruh pergerakan nilai tukar terhadap aset dan utang dalam valuta asing. Kinerja pos ini menjadi penting karena secara tidak langsung menopang profitabilitas perusahaan, terutama saat margin laba usaha itu menurun seperti pada tahun 2023. Kontribusi stabil dari pendapatan yang lain ini mencerminkan adanya diversifikasi sumber pendapatan di luar operasional yang bisa menjadi bantalan keuangan dalam kondisi pasar komoditas yang bergejolak. Nah, setelah analisis vertikal laporan laba rugi, selanjutnya kita masuk ke analisis vertikal laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah analisis vertikal laporan posisi keuangan yang telah saya buat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seberapa besar proporsi tiap-tiap akun dalam laporan posisi keuangan. Akun pertama yang akan saya interpretasi adalah akun kas dan setara kas. Pada tahun 2023, kas dan setara kas Antam tercatat sebesar 9,21 triliun atau proporsinya sebesar 21,49% dari total aset perusahaan. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,48 triliun atau 13,31% dari total aset perusahaan. Kenaikan kas dan setara kas ini sangat signifikan, hampir setengah kali lipat, yaitu 4,73 triliun. Lonjakan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam memperkuat posisi likuiditasnya, baik untuk keperluan operasional, pembayaran utang jangka pendek, maupun menjaga ketahanan menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu. Proporsi kas sebesar lebih dari 20% atau mencapai lebih dari 1/5 total aset ini tergolong cukup tinggi, bahkan di atas rata-rata perusahaan pertambangan pada umumnya. Dalam industri pertambangan yang cenderung memiliki struktur aset tetap besar dan kebutuhan modal kerja tinggi, alokasi kas umumnya tidak terlalu dominan karena dana banyak digunakan untuk pengadaan alat berat, eksplorasi, dan pembangunan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, rasio kas setinggi ini tuh bisa menandakan dua hal. Pertama, itu Antam sedang berada dalam fase konservatif dalam pengolahan dana, misalnya belum merealisasikan belanja modal besar. Atau kedua, Antam sedang mempersiapkan diri untuk pendanaan internal terhadap proyek strategis besar tanpa menambah utang. Secara keseluruhan, proporsi kas yang tinggi dapat dipandang positif selama dikelola secara efisien. Ini memberi Antam fleksibilitas dalam menghadapi resiko eksternal seperti volatilitas harga nikel, emas, dan komoditas lainnya. Nah, akun yang kedua itu ada persediaan. Pada tahun 2023, nilai persediaan Antam tercatat sebesar 3,47 triliun yang setara dengan 8,10% dari total aset perusahaan. Angka ini mengalami kenaikan secara nominal dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,91 triliun. Namun, secara proporsi terhadap total aset justru terjadi penurunan, karena pada tahun 2022 persediaan berkontribusi sebesar 8,74% dari total aset. Artinya, meskipun nilai persediaan meningkat sebesar 562 miliar atau 19,3%, pertumbuhan total aset perusahaan secara keseluruhan lebih tinggi, sehingga membuat porsi persediaan terhadap aset menjadi lebih kecil. Dalam industri pertambangan, proporsi persediaan sekitar 8% dari total aset tergolong normal dan cukup efisien. Hal ini karena persediaan pada perusahaan tambang tidak hanya berupa barang jadi, tetapi juga mencakup bahan tambang mentah, material dalam proses, hingga logam mulia yang belum dijual. Antam perlu menjaga level persediaan yang cukup agar operasional tambang tetap berjalan lancar, terutama untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan pasar global atau potensi gangguan distribusi. Namun, perusahaan juga harus berhati-hati agar tidak menyimpan terlalu banyak stok yang bisa menimbulkan resiko penurunan nilai atau keusangan, khususnya untuk komoditas yang rentan terhadap perubahan harga. Selanjutnya, akun aset tetap. Pada tahun 2023, nilai aset tetap PT Antam tercatat 20,42 triliun yang mempresentasikan 47,66% dari total aset perusahaan. Ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2022 yang mencatat aset tetap sebesar 17,40 triliun atau 51,75% dari total aset. Meskipun secara nominal aset tetap meningkat sekitar 3,02 triliun atau sekitar 17,4%, proporsinya terhadap total aset itu justru menurun. Penurunan ini bukan karena aset tetap menurun, melainkan karena pertumbuhan aset secara keseluruhan, khususnya kas dan investasi jangka pendek, tumbuh lebih cepat, sehingga komposisi aset tetap menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dalam industri pertambangan, proporsi aset tetap yang tinggi seperti ini adalah hal yang sangat wajar, bahkan merupakan karakteristik utama sektor tambang. Aset tetap mencakup infrastruktur tambang, smelter, alat berat, fasilitas pengolahan, dan properti pertambangan lainnya yang bernilai besar dan bersifat jangka panjang. Kegiatan eksplorasi, ekstraksi, dan pemrosesan mineral membutuhkan investasi awal yang sangat besar dan tidak liquid, sehingga tidak mengherankan jika hampir separuh aset Antam berada pada kelompok ini. Proporsi ini mendekati 50%, seperti yang dicapai pada 2022 dan 2023, menandakan bahwa perusahaan berada pada tahapan operasional aktif dengan kapasitas fisik yang besar untuk menunjang produksi.
Meskipun proporsinya sedikit menurun di tahun 2023, hal ini justru dapat diartikan sebagai sinyal yang positif secara keuangan. Karena menunjukkan adanya diversifikasi struktur aset. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai menyeimbangkan jenis aset yang dimilikinya dengan meningkatkan kas dan aset lancar lainnya. Aset lancar lebih mudah digunakan saat dibutuhkan sehingga bisa membantu Antam lebih fleksibel menghadapi perubahan harga komoditas atau untuk membiayai rencana ekspansi. Selama aset tetap masih menjadi bagian utama dari total aset dan tidak mengganggu likuiditas, maka struktur ini tetap dianggap sehat karena perusahaan tetap memiliki kapasitas produksi yang besar tanpa perlu terikat pada aset jangka panjang yang sulit dijadikan uang. Nah, akun yang keempat adalah utang usaha. Pada tahun 2023, proporsi utang usaha PT Antam tercatat sebesar 3,62% dari total liabilitas dan ekuitas, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar 3,37%. Nah, secara nominal, utang usaha meningkat dari 1,3 triliun menjadi 1,5 triliun. Peningkatan ini masih dalam batas wajar dan mencerminkan pertumbuhan aktivitas operasional serta volume transaksi dengan pemasok, sejalan dengan ekspansi dan proyek-proyek yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam industri pertambangan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam rantai pasok, utang usaha merupakan komponen yang umum dan fungsional. Nah, materi terakhir saya akan membahas mengenai analisis rasio. Analisis rasio dibagi menjadi 3, yaitu analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas merupakan suatu metode untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana perusahaan mampu membayar utang yang segera jatuh tempo tanpa harus mengandalkan pembiayaan dari luar. Analisis rasio likuiditas yang pertama itu ada current ratio. Current ratio adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Umumnya, standar untuk current ratio adalah 2:1, yang berarti perusahaan dianggap sehat jika memiliki 2 kali lipat aset lancar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat current ratio sebesar 2,34, meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 1,96. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kemampuan Antam untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya mengalami perbaikan dengan cadangan aset lancar yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan standar industri pertambangan, current ratio Antam termasuk berada dalam kisaran yang sangat baik. Industri pertambangan umumnya memiliki current ratio antara 1,5 hingga 2,5 karena sifat bisnisnya yang padat modal dan bergantung pada arus kas dari proyek jangka panjang. Oleh karena itu, angka 2,34 ini dapat dikatakan cukup baik, bahkan sedikit lebih tinggi dari rata-rata industri. Rasio ini memberikan sinyal positif bagi investor dan kreditor karena menunjukkan likuiditas yang sehat dan kemampuan jangka pendek yang kuat. Namun, jika dibiarkan terus meningkat secara tidak terkendali, rasio ini juga bisa mencerminkan penumpukan aset lancar yang tidak efisien. Dampaknya, current rasio yang terlalu tinggi bisa menunjukkan bahwa perusahaan itu menyimpan terlalu banyak kas, piutang, atau persediaan yang tidak segera digunakan, sehingga berpotensi kehilangan peluang investasi atau ekspansi bisnis. Hal ini bisa menurunkan efisiensi penggunaan aset dan bertambah pada profitabilitas. Oleh karena itu, solusi strategis yang dapat dilakukan Antam adalah dengan mengoptimalkan penggunaan aset lancar, misalnya melalui penagihan piutang yang lebih cepat, manajemen persediaan efisien, dan alokasi kas ke investasi jangka pendek yang produktif. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan rasio likuiditas yang sehat tanpa mengorbankan efisiensi dan pertumbuhan usaha. Selanjutnya, exit test atau quick ratio. Quick ratio adalah salah satu rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset paling liquid, seperti kas, setara kas, dan piutang usaha, tanpa memasukkan persediaan. Rasio ini tuh dianggap lebih konservatif dibandingkan current ratio, karena persediaan itu seringkali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat quick ratio sebesar 1,93 naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,47. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan likuiditas jangka pendek yang signifikan, terutama dari sisi kas dan piutang. Jika dibandingkan dengan standar industri pertambangan, quick ratio di kisaran 1,5 hingga 2,0 umumnya dianggap sehat. Industri pertambangan biasanya memiliki persediaan dalam bentuk bahan tambang mentah yang nilainya besar, namun tidak terlalu cepat liquid. Oleh karena itu, quick ratio sebesar 1,93 menunjukkan bahwa Antam memiliki kondisi keuangan yang sangat baik dan relatif lebih liquid dibandingkan rata-rata industri. Perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya tanpa bergantung pada konversi persediaan yang merupakan tanda kekuatan dalam manajemen modal kerja. Selanjutnya, cash ratio. Cash ratio adalah rasio likuiditas yang paling konservatif yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya, hanya dengan kas dan setara kas yang dimilikinya. Berbeda dengan current dan quick ratio, cash ratio itu tidak mempertimbangkan piutang maupun persediaan, karena keduanya memerlukan waktu untuk dikonversi menjadi kas. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat cash ratio sebesar 1,07, naik signifikan dari tahun 2022 yang hanya 0,75.
Peningkatan ini mencerminkan perbaikan besar dalam posisi kas perusahaan, yang bisa berasal dari peningkatan laba ditahan, arus kas dari operasional, atau hasil efisiensi pengeluaran. Dalam sektor pertambangan, biasanya tidak menyimpan kas berlebih, melainkan mengalokasikannya untuk investasi aset tetap dan eksplorasi tambang. Dengan nilai 1,07, Antam menunjukkan likuiditas luar biasa tinggi, bahkan di atas rata-rata industri, yang berarti perusahaan itu memiliki cadangan kas yang sangat kuat untuk menghadapi kewajiban mendadak atau kondisi pasar yang tidak menentu. Namun, kondisi ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi alokasi dana, karena kas yang terlalu besar berpotensi menjadi dana menganggur dan tidak memberikan imbal hasil optimal. Jika rasio ini terus terlalu tinggi, maka potensi kerugian peluang bisa terjadi, terutama dalam hal pengembangan usaha atau investasi jangka panjang. Oleh karena itu, solusi yang dapat dipertimbangkan Antam adalah menyusun strategi optimalisasi kas, misalnya dengan menempatkan kelebihan kas ke dalam instrumen investasi jangka pendek yang aman namun menghasilkan return, atau mengalokasikannya untuk proyek strategis seperti pembangunan smelter atau eksplorasi tambang baru. Dengan begitu, Antam tetap menjaga ketahanan likuiditas sambil meningkatkan produktivitas dari dana yang dimiliki. Selanjutnya ada net working capital. Jadi rasio ini itu adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang tersedia, dan semakin tinggi NWC itu, maka semakin besar margin keamanan perusahaan untuk menghadapi beban keuangan jangka pendek. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat rasio ini sebesar 11,49 triliun, meningkat signifikan dari 5,72 triliun di tahun 2022. Ini berarti ada kemungkinan hampir 5,77 triliun atau lebih dari 100% dalam waktu 1 tahun. Kenaikan signifikan ini utamanya didorong oleh lonjakan pada pos aset lancar, khususnya kas dan setara kas, serta piutang usaha dan aset keuangan jangka pendek lainnya. Kinerja keuangan positif Antam pada 2023 ditandai dengan pertumbuhan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi yang kuat. Ini menjadi sumber utama peningkatan aset lancar tersebut. Rasio selanjutnya ada inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa sering perusahaan itu menjual dan mengganti persediaannya dalam 1 tahun. Rasio ini mencerminkan efisiensi pengelolaan inventaris. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat inventory turnover sebesar 10,89 kali, yang berarti persediaan perusahaan terjual dan diganti hampir 11 kali sepanjang tahun. Meskipun ini menunjukkan pengelolaan stok yang cukup efisien, nilai ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan tahun 2022 di mana perusahaan mencatat inventory turnover sebesar 12,55 kali. Penurunan perputaran dari tahun sebelumnya bisa disebabkan oleh 2 hal utama. Pertama, penurunan CUGS, dan yang kedua, peningkatan rata-rata persediaan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa barang lebih lama tersimpan di gudang sebelum terjual, atau terjadi perlambatan penjualan di tahun berjalan. Jika dibandingkan dengan industri pertambangan, perputaran inventory Antam masih berada pada tingkat yang cukup baik, karena sektor ini tuh biasanya memiliki siklus produksi dan distribusi yang panjang. Namun, penurunan rasio ini bisa menjadi peringatan awal bagi manajemen untuk mengevaluasi strategi pengadaan dan penjualan. Jika persediaan menumpuk lebih lama, perusahaan itu beresiko menghadapi biaya penyimpanan yang lebih tinggi atau resiko barang menjadi usang, terutama untuk produk olahan atau turunan. Sebagai solusi, PT Antam perlu melakukan pengendalian persediaan lebih ketat melalui penerapan sistem manajemen stok berbasis permintaan, peningkatan efisiensi logistik, serta optimalisasi forecasting permintaan agar turnover tetap tinggi tanpa mengganggu kestabilan pasokan. Nah, kita udah masuk ke analisis rasio solvabilitas. Analisis yang pertama ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan struktur pemodalan dan risiko keuangan perusahaan. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat DER sebesar 0,37 kali, yang berarti setiap satu modal sendiri ditopang oleh 0,37 utang. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,42 kali dan menunjukkan adanya penurunan proporsi pembiayaan melalui utang. Penurunan DER ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada ekuitas, yaitu dari 23,71 miliar pada tahun 2022 menjadi 31,17 miliar pada tahun 2023. Sementara total utang naik dari 9,93 miliar menjadi 11,69 miliar. Peningkatan ekuitas ini berasal dari laba ditahan atau penerbitan saham baru, yang memperkuat struktur modal dalam rata-rata industri pertambangan. Dampak dari struktur permodalan yang lebih dominan oleh ekuitas adalah membuat perusahaan menjadi lebih kuat secara keuangan karena tidak terlalu bergantung pada utang, sehingga perusahaan tidak terbebani cicilan bunga dan lebih tahan jika terjadi kenaikan suku bunga atau kesulitan pembayaran utang. Yang kedua ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio menunjukkan seberapa besar bagian dari total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Pada tahun 2023, PT Antam memiliki rasio sebesar 0,27 kali, artinya dari seluruh aset yang dimiliki, sekitar 27% dibiayai dari utang. Ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,30 kali, yang berarti pada tahun sebelumnya 30% aset dibiayai oleh utang. Penurunan ini terjadi karena aset perusahaan mengalami kenaikan yang cukup besar, dari 3,364 miliar di 2022 menjadi 42,85 miliar di 2023.
Sedangkan jumlah utangnya juga naik tapi tidak sebanyak kenaikan asetnya. Dengan begitu komposisi pendanaan dari utang jadi lebih kecil secara proporsional. Rasio 0,27 ini tergolong rendah yang menunjukkan perusahaan itu cukup kuat secara keuangan dan tidak terlalu bergantung pada utang. Yang ketiga ada times interest earned. Jadi rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba sebelum pajak dan bunganya atau EBIT. Pada 2023, rasio PT Antam ini mencapai 18,92 kali, yang berarti perusahaan mampu membayar beban bunga sebanyak hampir 19 kali dari laba operasionalnya. Sementara itu pada 2022, rasio ini sebesar 14,68 kali. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang membaik, karena meskipun EBIT menurun, beban bunga itu turun lebih drastis dari 381 juta menjadi 215 juta. Dengan begitu, kemampuan perusahaan untuk menanggung beban bunga semakin kuat. Rasio yang tinggi seperti ini menandakan bahwa Antam sangat mampu membayar bunga atas utangnya. Bahkan jika pendapatan operasionalnya turun, ini memberi kesan bahwa perusahaan berada dalam zona aman secara finansial dan memiliki resiko gagal bayar yang rendah. Selanjutnya kita udah masuk ke analisis rasio profitabilitas. Yang pertama ada return on total asset atau ROA. ROA adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, ROA menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari 100 aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan profit. Rasio ini penting bagi investor dan kreditor karena bisa menjadi indikator apakah aset perusahaan itu dikelola dengan baik atau justru banyak yang tidak produktif. Pada tahun 2023, ROA PT Antam mencatat sebesar 8%, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan laba bersih, sementara jumlah aset perusahaan justru meningkat. Artinya perusahaan menambah aset dalam bentuk alat produksi, investasi, atau piutang, namun aset tersebut belum memberikan hasil yang sepadan dalam bentuk laba. Hal ini bisa menunjukkan bahwa sebagian aset belum dimanfaatkan secara optimal atau produktivitas perusahaan mengalami tekanan. Misalnya karena penurunan harga komoditas, kenaikan biaya operasional, atau efisiensi kerja yang belum maksimal. Yang kedua ada return on total equity atau ROE. ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang mampu dihasilkan perusahaan dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Rasio ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk menciptakan keuntungan. ROE menjadi indikator penting bagi investor karena menunjukkan seberapa cepat modal mereka bisa berkembang melalui laba bersih. Jika ROE tinggi, artinya perusahaan dinilai mampu memberikan imbal hasil yang baik atas investasi pemegang saham. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat ROE sebesar 11,3%, menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 17,2%. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu turunnya laba bersih, serta meningkatnya ekuitas pemegang saham. Ketika laba bersih menurun, namun modal sendiri terus naik, maka rasio ROE akan tertekan karena hasil yang didapat dari modal tersebut tidak lagi sebesar tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya tambahan modal, penahanan laba sebelumnya, atau akumulasi cadangan yang belum berhasil dikonversi menjadi keuntungan. Yang selanjutnya ada total asset turnover. Total asset turnover merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik perusahaan dalam memutar aset untuk menghasilkan penjualan. Dalam PT Antam, rasio total asset turnover tahun 2023 sebesar 1,07 kali yang menunjukkan bahwa setiap satu aset yang dimiliki rata-rata mampu menghasilkan 1,07 pendapatan selama tahun tersebut. Namun, angka ini tuh mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,38 kali. Artinya, terjadi penurunan efisiensi penggunaan aset sebesar 0,31 kali. Penurunan ini bisa disebabkan adanya peningkatan nilai rata-rata total aset dari 33,28 miliar tahun 2022 menjadi 38,24 miliar di tahun 2023. Sementara pendapatan justru turun dari 45,93 miliar menjadi 41,05 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya investasi baru dalam aset tetap atau proyek jangka panjang yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Selain itu, adanya tekanan ekonomi global, fluktuasi harga, komoditas tambang, dan naiknya biaya operasional juga mempengaruhi penurunan pendapatan Antam. Jika dibandingkan dengan industri pertambangan, rasio ini itu cukup bagus karena sifat asetnya yang besar dan tidak cepat berubah menjadi pendapatan, di mana sebagian besar aset adalah aset tetap berbiaya besar dan tidak liquid, seperti tambang, smelter, dan alat berat. Rasio ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak overinvest dalam aset tetap dan tidak memiliki sumber daya yang menganggur atau kurang dimanfaatkan secara optimal. Karena setiap investasi dalam aset tetap akan menyusut nilainya melalui depresiasi dan menyumbang pada biaya operasional jangka panjang. Jika aset tersebut tidak bisa menghasilkan penjualan yang sebanding, maka margin keuntungan perusahaan akan tergerus perlahan meskipun pendapatannya besar. Dengan total aset turnover yang cukup tinggi, bisa disimpulkan bahwa aset yang ada memberikan kontribusi langsung terhadap penjualan, dan itu artinya biaya yang tertanam di aset tersebut tersubstitusi dengan pendapatan secara efisien. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari setiap 1 rupiah menjadi penjualan bersih.
Semakin tinggi rasio ini, semakin besar porsi pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya langsung dari produksi atau penjualan barang, seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat gross profit margin sebesar 15%, yang berarti dari setiap satu penjualan, hanya 0,15 rupiah yang tersisa sebagai laba kotor. Rasio ini mengalami penurunan dari 2022 yang mencatat margin sebesar 18%. Penurunan sebesar 3% ini menunjukkan adanya kenaikan pada biaya pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan penurunan penjualan bersih. Pendapatan bersih menurun 45,93 miliar menjadi 41,05 miliar, sementara laba kotor turun lebih tajam dari 8,2 miliar menjadi 6,3 miliar. Hal ini bisa terjadi karena meningkatnya harga bahan baku, biaya operasional tambang, kenaikan biaya energi, atau ketergantungan terhadap bahan impor yang terdampak kurs rupiah. Selain itu, adanya inefisiensi produk atau hasil tambang yang lebih rendah juga dapat menyebabkan beban pokok penjualan tidak proporsional dengan penurunan pendapatan. Selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang didapatkan oleh perusahaan dari setiap Rp1 penjualan setelah dikurangi semua beban, termasuk biaya operasional, pajak, bunga, dan biaya lainnya. Rasio ini merupakan indikator penting untuk menilai profitabilitas bersih suatu perusahaan. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat net profit sebesar 0,075 atau 7,5%, yang artinya dari setiap satu penjualan, hanya 0,075 yang berhasil diubah menjadi laba bersih. Rasio ini menurun dari tahun 2022 yang sebesar 0,083 atau 8,3%. Penurunan sebesar 0,8% disebabkan oleh kombinasi antara penurunan penjualan dan menurunnya laba bersih. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya beban operasional seperti biaya energi, gaji, atau depresiasi aset baru yang belum memberikan hasil maksimal. Selain itu, tekanan global seperti fluktuasi harga komoditas, kebijakan ekspor-impor, serta nilai tukar yang tidak stabil turut memberi dampak terhadap efisiensi biaya dan pendapatan bersih perusahaan. Dalam industri pertambangan, margin ini masih tergolong cukup wajar mengingat tingginya biaya tetap dan resiko operasional yang besar. Penurunan ini tetap menjadi sinyal yang harus diwaspadai karena mencerminkan efisiensi menyeluruh perusahaan menurun. Jika terus berlanjut, bisa berdampak pada kemampuan Antam untuk membayar dividen, berinvestasi, atau menanggung beban utang. Solusinya, perusahaan harus mengevaluasi kembali struktur biaya, mengoptimalkan proses produksi, dan mencari alternatif pembiayaan atau diverifikasi bisnis yang lebih stabil dan menguntungkan. Oke, selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis laporan studi kasus PT Aneka Tambang Tbk. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.